Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Cahyo Saputro dari S2TE dengan NRP 112180011. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan tentang alat dari tesis saya yang berjudul Hybrid System of Train Monitoring Using Adaptive Algorithm. Tujuan dari dibuatnya dari tesis ini adalah untuk memonitoring kereta, dan pada akhirnya nanti akan mengklasifikasikan kereta berdasarkan jenis kereta yang datanya didapatkan dari getaran kereta yang melewati parameter sensor. Parameter sensor di sini yang digunakan adalah sensor IMU atau Inertia Measurement Unit. Pada gambar di sini ini adalah tampilan dari sensor BNO 055 sebagai penangkap getaran dari kereta api yang melintasi parameter sensor, dan juga nantinya hasil dari sensor BNO 055 ini nanti komputasi dan menghasilkan output berupa klasifikasi dari kereta, yang mana klasifikasi dari kereta pada tesis ini berupa kelasnya berupa lokomotif, gangway, dan juga train car atau gerbong kereta api. Dari modul sensor BNO 055 dan juga Raspberry Pi ini di-package dengan packaging yang nanti kuat dan aman ketika ditempatkan pada rel kereta api. Untuk catu dayanya digunakan power bank untuk nanti disambungkan ke Raspberry Pi, sedangkan power banknya diletakkan agak jauh dari parameter sensor untuk keselamatan. Nantinya Raspberry Pi dalam bekerja akan diremote dari laptop user. Untuk proses selanjutnya atau proses yang pertama yaitu collecting dataset atau untuk data acquisition, IMU data acquisition. Di sini modul sensor ditempatkan pada bidang samping dari rel kereta api, ditempelkan lebih tepatnya di samping rel kereta api dengan kuat. Artinya ketika ditempatkan ini dia tidak akan goyah kecuali sudah ditempatkan pada ketika dilewati oleh kereta api, dia tetap akan menangkap getaran dari rel yang nantinya seperti membentuk gelombang sinus. Di sini seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk catu dayanya dibuat agak jauh karena pengalaman pengambilan dataset sebelumnya, ketika pengambilan ataupun catu dayanya dijadikan satu dengan modul sensor, terdapat error ataupun terdapat sering istilahnya ngefong ataupun tidak kuat untuk menahan getaran kereta api ketika melewati parameter sensor. Jadi ditempatkan di sini, dan di sini dapat terlihat dan dia ditempatkan di samping rel kereta api, dan di sini dapat dilihat bahwa pengambilan dataset ini berada di samping jalur kereta apinya berada di samping Royal Plaza yang jaraknya sekitar 14 kilo dari stasiun Gubeng pada jalur lurus, dan jauh dari perlintasan. Dan juga ketika collecting dataset, Raspberry Pi diremote dari laptop user ataupun laptop peneliti, sehingga aman ketika melakukan collecting dataset. Begitu pula nantinya
prosedur untuk pengujian nantinya juga seperti itu. Raspberry Pi-nya di remote dari laptop user dengan remote VNC viewer. Berikut video dari pengambilan datasetnya. Dari proses penangkapan getaran kereta api tadi didapatkan raw data di sini. Ini diambil dari sumbu set dari PNO 055 seperti yang diketahui bahwa PNO 055 di sini mempunyai 9 sumbu aksis, yang mana di tiap 3 sumbunya itu mewakili antara lain akselerometer XYZ, gyrometer XYZ, dan juga magnetometer XYZ. Untuk penelitian kali ini yang digunakan adalah hanya akselerometer XYZ dan juga gyrometer XYZ. Untuk yang ditampilkan pada di sini yaitu raw data yang didapatkan pada pengambilan dataset. Contoh pengambilan dataset ini diambil dari z-aksis dari akselerometer dari PNO 055. Terlihat secara visual di sini telah terlihat seperti gelombang sinus yang tidak beraturan, tapi sudah cukup untuk merepresentasikan bahwa ini merupakan kereta api, bahwa ini merupakan gelombang kereta api yang melewati parameter sensor, yang mana setelah collecting dataset ini dia akan dinormalisasi, dan juga kita akan melakukan windowing dengan berdasarkan anotasi ataupun koreksi dari masing-masing sliding window-nya itu nanti di anotasi ataupun dikoreksi lagi atau di-match-kan, dicocokkan lagi dengan video yang kita buat. Jadi ketika mengambil dataset, kami catat untuk tiap-tiap jenis rangkaian kereta yang melewati modul sensor, dan kita hitung tiap gerbongnya, kita samakan untuk waktu yang diperlukan pada satu rangkaian sensor dan juga waktu yang diperlukan untuk kereta api melewati sensor itu. Sliding window itu nanti ditentukan oleh waktu ketika kereta api melewati parameter sensor. Pada penelitian kali ini di hasil output dari penelitian kali ini yaitu klasifikasi tipe atau jenis kereta, yang mana jenis kereta yang kita tahu itu adalah lokomotif dan juga gerbongnya. Itu nanti juga termasuk dari kelas yang akan diproses pada model neural network pada penelitian kali ini. Ditambah lagi dengan gangway. Gangway itu adalah between cars atau jarak di antara
lokomotif dengan gerbong dan juga gerbong dengan gerbong yang lain. Jadi itu juga merupakan satu kelas pada penelitian kali ini, yang mana itu nanti datanya akan diproses melalui proses NN dengan tuning hyperparameter dan juga beberapa bentuk yang lain. Itu nanti dibuatkan machine learning model. Di sini akan ditampakkan, akan diperlihatkan hasil dari raw data yang telah dinormalisasi dari accelerometer dan juga gyrometer. Di sini juga ini representasinya berupa data 3D ya, sedangkan untuk yang warna merah ini adalah representasi dari data accelerometer yang telah dinormalisasi. Dengan melihat dan juga setelah melakukan beberapa kali percobaan untuk feature ekstraksi, yang mana tiap lokomotif ataupun tiap jenis lokomotif yang melewati sensor, tiap jenis rangkaian kereta yang melewati parameter sensor itu tipenya sama, tipenya berbeda, hanya saja karena pengukuran yang dilakukan pada penelitian kali ini itu adalah pengukuran bogi yang melewati parameter sensor. Nantinya yang dihitung itu adalah bogi yang melewati parameter sensor. Untuk lokomotif, boginya terdiri dari 2 bogi, yang mana tiap satu bogi terdiri dari 3 roda di tiap sisinya. Jadi untuk lokomotif itu nanti terdiri dari 6 roda. Dan juga untuk gerbong itu adalah kereta yang mempunyai sama 2 bogi, tetapi hanya mempunyai 4 roda di tiap boginya, yang mana 2 roda di tiap sisinya. Dan setelah feature extraction dan dari hasil collecting dataset tadi, dibuatlah untuk model machine learningnya. Di sini yang diinputkan pada machine learning model itu adalah data FFT dari accelerometer dan juga gyrometer. Di sini kami menggunakan model artificial neural network, yang mana data yang masuk itu berjumlah 1632 data yang akan melewati 2 hidden layer, di mana tiap hidden layernya terdiri dari 32 neuron dengan aktivasi sigmoid dan juga ReLU, untuk nantinya menghasilkan output layer berupa kelas lokomotif, gangway, dan juga train car. Berikut adalah visualisasi dari model ANN yang di learning pada Google Colab. Google Colab di sini cukup powerful untuk dataset yang telah didapatkan. Di sini model ANN di sini menggunakan activation ReLU dan juga sigmoid. Optimizernya adalah Adam dengan loss value-nya menggunakan Mai. Nantinya di Google Colab, model ini nanti setelah dilakukan evaluasi juga terdapat evaluasi berupa confusion matrix, yang mana akurasinya bisa sampai 95% untuk total akurasinya, dimana dia sudah bisa classifiernya itu mendapatkan jenis kelas lokomotif, gangway, dan juga
gerbong kereta api untuk nantinya digunakan ataupun untuk dibuktikan pada deteksi klasifikasi jenis kereta apinya. Selanjutnya, model yang dibuat pada Google Colab ini nanti akan dimasukkan atau dideploy pada Raspberry Pi 4B dengan memori 2 GB. Sebelum dideploy, dia dirubah modelnya menjadi format hierarchical data format atau .h5 dengan proses yang akan ditunjukkan pada video selanjutnya. Raspberry Pi, di sini ada Raspberry Pi 4B dan yang di remote pada PC. Setelah modelnya di running, ya sudah siap untuk digunakan pada rel kereta api. Berikut pengujian dari model learning yang sudah di learning pada Google Colab dan juga dideploy pada Raspberry Pi 4B. Di sini untuk lokomotif nanti direpresentasikan sebagai angka 2, untuk gangway direpresentasikan sebagai 0, dan juga untuk train car ataupun gerbong kereta api direpresentasikan sebagai angka 1. Hanya saja masih terdapat delay, jadi sekitar 2 detik dia baru bisa menampilkan hasil klasifikasinya pada model hasil klasifikasinya pada output kelas di model neural network ini. Sekian dari